Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Haleluya, sebab Engkau menopang. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Kita kasih saja pujian penyembahan kita pada hari ini di hadapan hadirat-Nya, sebab hanya Dia yang layak kita sembah, saudara. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kau bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sanjungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan hanya bagi-Mu pada hari ini Tuhan. Kami akan setiap hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama rasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya oleh darah-Mu Tuhan. Hanya oleh cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Holy Spirit fill this place. Holy Spirit fill the place. Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini. Kami siap untuk sama-sama dilawat oleh Tuhan. Kami siap untuk sama-sama dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Thank you. Makasih Tuhan untuk segala kasih-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah setiap ucapan terima kasih kami yang akan bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kau baik Tuhan. Yes. Terima kasih. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersorak-sorai bagi, katakan pujian, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas berbuatan. Katakan semuanya, kami akan mengasihi Engkau Tuhan. Semuanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dan mari jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyi dan bersorak-sorai. Nyanyi dan bersorak-sorai. Yes Lord, oh Yesus. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami akan bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hamba ini. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ibadah di mana kami mengucap syukur bahwa sehari demi sehari sampai hari ini penyertaan, perlindungan, pertolongan, berkat, pembelaan-Mu terus bersama dengan kami. Semua itu sesuai seperti apa yang Engkau janjikan. Oleh sebab itu teruslah Engkau memberikan kami kekuatan agar kami selalu setia, agar kami
terus menjadi lebih taat dalam keseharian kami. Demikian juga hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua ini bukan sebab kuat dan gagah kami, namun semuanya ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, dalam ibadah ini, biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah wujud ucapan syukur kami dalam hal kami yang sebenarnya tidak layak. Bahkan ketika kami datang kepadamu, seringkali kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala permasalahan. Justru itulah sebabnya ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau adalah jawaban atas setiap permasalahan kami. Apapun yang kami rasa begitu sukar, begitu berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, bagimu itu sangat-sangat mudah. Karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Engkau membuktikan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib, dan Engkau bahkan bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Engkau sudah mengalahkan kematian. Hari ini adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami, karena kami ada di dalam rumah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya firman itu akan berkata pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Tetap pakai masker, makin sehat bukan? Vaksinnya sudah lengkap. Biar kiranya semuanya ini membuat kita jadi lebih sehat, jadi lebih kuat, dan lebih daripada itu, dalam hari-hari berikutnya kita berdoa, kita imani, biar menjadi lebih baik, dan kiranya kita bisa aktivitas seperti biasa, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini tentunya kita dalam ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Sesudah Yesus mati, lalu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Dia mengalahkan maut. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang sebagai bukti bahwa Dia benar-benar hidup. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 21 mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu saudara-saudara, cukup sampai di situ pembacaannya, karena kita sudah sering membaca bukan? Tetapi kita tahu bahwa firman dan Roh Kudus adalah yang membangkitkan semangat, karena firman itu Allah sendiri, dan Dia akan terus berbicara kepada kita seperti apa yang kita butuhkan.
dan firman itu adalah firman yang hidup. Dia itu terus menyesuaikan seperti saat ini ketika dia berbicara, seakan-akan dia langsung akan berbicara kepada kita juga, bukan? Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini ketika kita baca tadi, ya, itu adalah kisah di mana ada 7 orang murid Yesus sedang berkumpul. Mereka berkumpul dan kita katakan ini adalah 7 orang yang kecewa. Ya, kenapa kecewa? Mungkin dalam pikiran mereka, Yesus yang dia ikuti, yang dia sebut sebagai guru, yang dia sebut sebagai nabi, yang pada akhirnya juga dia bilang Tuhan, ternyata cuma sebegitu doang. Ya, ketika dibantai, digebukin tidak ngelawan. Bahkan ketika sampai di atas kayu salib juga tidak ada kata-kata pembelaan. Apakah mungkin mau minta pertolongan dan lain-lain. Kayaknya pasrah banget. Bahkan sampai mati dia. Nah, dalam hal inilah murid-muridnya itu kecewa gitu ya. Dan ini adalah 7 orang yang kecewa. Dan ketika kecewa dan kita lihat dia itu ada lagi di perahunya. Kenapa begitu? Karena memang mereka berangkat dari seorang nelayan. Jadi memang awalnya gitu ya, dia itu adalah dari seorang nelayan. Jadi dia balik lagi ke habitatnya yang dulu gitu ya. Jadi ketika dia kecewa, lalu dia pikir-pikir, udah balik lagi saja. Dan mereka kumpul. Inilah 7 orang yang kecewa. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Iya betul. Jadi kecewa, kemudian khawatir gitu ya. Itu adalah momok. Itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Ya, khawatir juga begitu. Itu yang muda, yang tua, yang kaya, khawatir juga. Apalagi yang miskin, maaf ya, atau yang bodoh apalagi, yang pinter sama juga khawatir juga. Nah, kecewa juga begitu, bisa menghinggapi siapa saja. Kecewa itu bermacam-macam Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bisa kecewa di dalam berbisnis, bisa kecewa dalam hal berteman, bisa kecewa dalam hal suatu tujuan yang tidak tercapai juga bisa kecewa bahkan di dalam keluarga, itu juga bisa. Banyak kali juga dalam suatu pasangan kehidupan bisa juga. Bayangkan begitu dahsyatnya, itu yang namanya khawatir dan kecewa. Bahkan bukan tidak mungkin bisa juga kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya percaya yang seperti itu tidak ada sama kita. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, karena Tuhan senantiasa memberikan kita kemampuan untuk terus melangkah, supaya kita meyakini apapun yang kita alami, kalau kita bersama dengan Tuhan, ada kuasa yang menjagai kita. Nah, 7 orang yang kecewa itu seperti itu. Jadi dia balik lagi, ya, balik lagi ke habitatnya, balik lagi kepada kehidupan yang lama. Ya, kalau yang nangkap ikan, apapun pekerjaannya balik lagi dalam dunianya. Kemudian kita baca tadi, Petrus bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Begitu bukan? Lalu apa kata yang lain? Kami juga. Nah, bayangkan kalau grup kecewa itu kompak tuh ya. Kalau satu berangkat semua gitu ya. Kalau satu dengerin gosip, ngegosip semua. Iya bener ya. Masa sih? Iya lu, bener lu. Wah, itu dia grup kecewa. Itu sangat mengganggu kehidupan iman. Sekali lagi saya katakan, saya percaya
Kita tidak ada yang begitu. Tapi kalau ada, ya bertobatlah. Seperti itu bukan ya Bapak Ibu. Nah jadi itu cirinya ketika si Petrus bilang, kami mau nangkap ikan. Yang lain langsung jawab serentak, kami juga ikut, kami juga ikut. Begitulah kalau sudah kecewa. Nah kecewa ini banyak contohnya. Di dalam firman Tuhan di sini pernah dikasih contoh yang lebih dahsyat. Seorang yang bernama Ayub. Kalau saudara kita di sana menyebutnya Nabi Ayub. Ini kita menyebutnya seorang yang bernama Ayub, seorang bapak. Ayub ini kita tahu toh, dia mengalami luar biasa. Dan semuanya itu nampaknya seizin Tuhan. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya ada suatu percakapan antara Tuhan dan penghulu dunia waktu itu, sehingga Ayub diizinkan. Dan Ayub, bayangkan seorang usahawan, katakanlah seorang konglomerat yang tiba-tiba habis ludes. Seorang bapak dengan anak-anak laki-laki yang sudah mulai mapan dan itu kebanggaannya, itu tiba-tiba mati semua. Apalagi kemudian orang terdekat, istrinya yang paling dikasihnya, tiba-tiba juga nggak tahan mengutuki dia. Masih kurang juga, bahkan dia sendiri tubuhnya dihinggapi satu penyakit yang orang lain kalau lihat itu pasti ini kutukan nih, begitu sepertinya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan itu contoh di dalam firman Tuhan, Ayub pun pernah kecewa loh. Jadi ya boleh senyum-senyum lah kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pernah kecewa. Ayub kecewanya kecewa berat gitu ya. Seolah-olah udah gak ada harapan, habis semua. Yang aku kumpulkan bertahun-tahun habis, yang aku cita-citakan habis, harapanku ludes, kekasihku bahkan hilang. Bayangkan, istrinya sendiri sampai mengutuki dia dan dianya sendiri sakit. Dan dalam kekecewaan itu ya Ayub sampai bilang, Tuhan aku nyesel, kalau perlu enggak usah lahirlah dari rahim ibuku. Seperti itu memang manusia kalau kecewa. Dan untungnya kalau kita pelajari ya, ketika Ayub sadar, lalu Ayub itu cepat-cepat datang sama Tuhan. Ya, dia tidak hilang lalu mencari sesuatu yang instan, mencari bantuan dari hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang kemungkinannya juga cuma kata-kata doang, tidak pernah terbukti gitu ya. Dan dia enggak seperti itu, tetapi dia tahu, karena dia tahu sejak dia muda, dikatakan dia karib dengan Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun dia kembali lagi, dia tahu sumbernya. Buru-buru dia minta ampun. Dia katakan, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Manusia lahir telanjang, waktu pulang juga tidak ada yang dibawa. Aku mencabut kata-kataku. Luar biasa dalam keadaan seperti itu. Nah itu adalah contoh gitu ya. Nah kita kembali lagi, ini 7 orang murid udah kecewa nih. Udah kecewa berat ya. Jadi dia bilang, aku mau nangkep ikan. Yang lain kompak tuh ya, sama-sama kecewa kan, rombongan kecewa namanya juga ya. Nah, yang lain itu bilang, kami juga ikut. Nah seperti itulah keadaan kecewa. Seperti tadi saya katakan, mungkin kecewa itu bisa karena dalam keadaan ekonomi, bisa kecewa juga, bisa juga karena suatu penyakit yang menghinggapi kita, bisa juga, atau juga karena suatu keinginan yang tidak tercapai. Pokoknya itu sangat luas sekali, bisa membuat satu pribadi itu menjadi kecewa. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini kita lihat 7 orang murid ini adalah 7 orang yang kecewa. Yang sebelumnya kalau bersama Yesus itu enak, manis gitu ya. Mau makan, tinggal makan.
kagak ada makanan, ada roti, bisa dibagi semuanya gitu ya. Dan begitu enak. Kalau sakit disembuhkan. Pokoknya apapun lah ketika bersama dengan Yesus. Tetapi ketika dia lihat Yesusnya nggak berdaya, lalu dia kecewa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat tadi ya, ciri-cirinya orang kecewa tuh kayak gitu ya. Orang kalau kecewa itu imannya menurun loh ya, imannya menurun ya. Dari firman Tuhan kita juga lihat, bukan cuma 7 murid aja nih. Pernah ada 2 orang murid tuh, si Kleopas sama temannya si Lukas, itu balik lagi. Karena dia berasal dari Emmaus, ya dia pulang lagi. Kan di Yerusalem nih, udah kita pulang aja lah. Kita mau ngapain lagi? Yesusnya juga udah mati, dia udah gak berdaya. Kupikir dia nanti akan jadi raja kayak dulu lagi, zaman Salomo, zaman Daud begitu. Ternyata cuma seperti itu. Waduh, rupanya itu dalam hal menalarnya belum sampai ya. Dia belum bisa menelaah setiap perkataan Yesus dalam makna yang lebih jauh, makna yang lebih murni, dalam suatu makna yang lebih berkualitas dan betul-betul itu perkataan yang lebih daripada sekedar kuasa di dalam dunia ini. Jadi kecewa itu kelihatan ciri-cirinya ya, imannya itu menurun ya, itu kecewa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa hidup kekristenan adalah hidup karena iman, bukan karena melihat, bukan? Nah, itu sebabnya kalau imannya sampai menurun, tentu sulit bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita tahu banyak hal, seperti seorang yang sudah pendarahan 12 tahun. Dia katakan dalam hatinya, kalau aku jamah saja ujung jumbahnya, pasti aku sembuh. Itu adalah perkataan iman. Dia belum terima, tapi dia meyakini. Lalu dia berusaha dalam imannya. Itu adalah iman yang aktif, iman yang hidup. Bukan sekedar mempercayai lalu tinggal diam. Tidak, bekerja dan Allah bekerja. Dalam satu usaha yang mungkin tidak mudah. Lalu dengan imannya kepada Tuhan, lalu Tuhan merealisasikannya. Ketika dia pegang, mujizat terjadi. Itulah iman. Jadi kita lihat bagaimana berbahayanya kalau keadaan kecewa itu dipelihara. Ya, kalau mau pelihara itu pohon yang berbuah, jangan pelihara kecewa, itu berbahaya. Jadi imannya itu merosot, sukar bagi Allah untuk bekerja. Apalagi di dalam ayat yang keempat tadi kita lihat bahwa ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Halo, aneh bukan? Ya, itulah orang kecewa. Ya, si kecewa ini lagi bekerja gitu ya. Di dalam ayat yang keempat dia bilang kan, dikatakan dalam ayat yang keempat, Yesus tuh ada di pantai dekat, tapi nggak tahu bagaimana lah gitu ya. Jadi memang itu rupanya ciri-cirinya orang kecewa. Selain imannya menurun, orang kecewa juga ciri-cirinya dia tidak bisa melihat Tuhan. Ya, sangat tragis bukan? Sementara kita mengharapkan mujizat, sementara kita mengharapkan pertolongan, sementara begitu kita kecewa, imannya ngedrop, Tuhan juga susah melakukan sesuatu ketika engkau imanmu itu sedang ngedrop. Begitu, terlebih lagi engkau tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa memandang kemuliaan. Itulah ciri orang yang kecewa. Lalu dikatakan ayat yang kelima,
Kata Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bisa nangkap? Iya. Nah itu dia. Kalau orang kecewa itu ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau berkata itu pesimis, ya. Kalau ya udah deh, nggak bisa deh, ya udahlah, ya aku tahu lah begitu ya. Itu susah kalau orang kecewa, gitu. Jadi kalau berkata itu selalu pesimis, dan lebih daripada itu makna lain kita lihat. Ketika Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Tidak ada. Apa artinya? Halo? Iya, bisa nangkep toh? Iya. Dalam iman yang merosot, dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan di mana pesimis, dalam keadaan dia tidak bisa melihat kemuliaan, dia bercoba-coba nih, ya. Aku punya pengalaman, aku punya pengetahuan, aku balik lagi. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman itu, ya tidak ada yang dia tangkap sebagai nelayan. Apakah Petrus kurang ahli? Apakah teman-temannya semua kurang hafal? Dia itu tahu di mana ada ikan, rumponnya, jenis ikannya, daerahnya. Hafal dia. Dia sangat berpengalaman. Tapi dalam keadaan itu, apa yang dia usahakannya nihil. Bapak Ibu, sekali lagi, betapa berbahayanya rasa kecewa. Betapa itu enggak boleh ada dalam setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus itu tiba-tiba hadir. Ya, tiba-tiba hadir di tepi pantai. Tidak dikatakan lalu Petrus berdoa, "Ya Tuhan, datanglah, aku butuh." Enggak. Tidak dikatakan lagi rame-rame mengadakan praise and worship. Belum kepikir, lagi bergumul, berusaha, nihil lagi, angkat jaring, tidak hasil. Tetapi Yesus hadir. Luar biasa bukan? Iya. Itulah Allah. Allah yang kita panggil sebagai Bapa, yang dia menjelma dalam Yesus Kristus. Dia tahu keberadaan kita. Walaupun kita itu lagi ngedrop gitu ya, lagi anjlok, lagi kesulitan ekonomi, lagi kesulitan berbagai masalah, lagi kayaknya tersayat-sayat, lagi rasanya itu seorang diri, ini gagal, itu gagal, ini salah, itu salah. Dalam keadaan seperti itu, dan Yesus hadir. Kenapa? Karena Yesus kenal, karena Yesus tahu, karena Yesus mau melakukannya, dan Yesus hadir. Dia tanya dulu awalnya, apakah ada lauk pauk? Sebetulnya Yesus tahu. Saya yakin Yesus tahu bahwa mereka semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Ketika dia tanya, dia ingin kembali mengingatkan, dia ingin kembali menyadarkan bahwa sesungguhnya di samping kekuatanmu harus ada kekuatan Allah yang bersama-sama dan menolong. Ketika dikatakan tidak ada, lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan, nanti kau tangkap itu. Untungnya firman ini berkata, lalu mereka menebarkan juga. Bayangkan kalau si Petrus dan teman-temannya itu keras kepala. Bayangkan kalau si Petrus dan teman-teman itu gengsinya selangit. Bapak Ibu Saudara, kalau makan gengsi itu nggak bisa kenyang. Nah bayangkan kalau semua itu ada sama mereka, mereka bilang, tidak mau. Aku sudah tahu, aku berpengalaman. Kau suruh-suruh aku lempar jala lagi. Capek, tahu. Bayangkan kalau dia bilang, siapa kau? Siapa aku? Nyuruh-nyuruh sembarangan. Wah, coba bayangkan. Orang dia belum tahu kalau itu adalah Yesus. Untungnya dia turut.
dia taat, ya, dia lemparkan, dan apa yang terjadi? Dikatakan tadi kita baca, mereka tidak bisa mengangkat jalannya lagi. Kenapa? Wih, ikannya penuh. Ya, itulah anugerah. Itulah Allah dalam keadaan di mana paling ngedrop, dia dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ditinggalkan, dia mau datang. Dia mau menghampiri, bahkan dia mau menanyakan, adakah lauk pauk? Apa artinya? Artinya Allah juga ingat, bukan cuma kenal, dia juga memperhatikan kesehatan, memperhatikan kebutuhan jasmanimu, bukan ngurusin sorga doang, seperti udah ada di langit ke-7, ke-8, padahal kita masih di bumi. Tidak demikian, Yesus masih tetap memperhatikan kebutuhanmu, kebutuhan kita. Itulah Allah yang mengerti, Allah yang berpribadi, Allah yang paham apa artinya kecewa, Allah yang paham apa artinya bersukacita, Allah yang paham apa artinya mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah berkat ketika Yesus menampakkan diri. Dan kita lihat waktu Yesus perintahkan tebarkan jalannya, satu hal yang masih ada pada mereka dalam keadaan kecewa, mereka masih nurut, mereka masih taat. Walaupun kadarnya mungkin sudah sangat kecil, tapi ketaatan itu ada. Saudara tahu, dikatakan iman sebesar sebiji sesawi saja, asalkan iman itu berkualitas, dan itu sudah bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar. Cuman sisa ketaatan. Mungkin hari ini ketika kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mungkin kita berkata dalam hati kita, itulah adalah aku Tuhan, aku seringkali tidak taat. Itu adalah aku Tuhan, aku kecewa. Itu adalah aku Tuhan, aku gagal, aku dikecewakan, aku putus asa, aku berharap-harap. Itulah aku Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dia datang, dia tahu kalau kita membutuhkan dia, sekalipun kita dalam kelemahan sekalipun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah kuat, tetaplah semangat. Dan ketika Yesus katakan tebarkan jalamu, dan engkau lihat berkat yang luar biasa, kau lihat mujizat itu terjadi ketika Yesus ada bersama-sama. Dan itu mau mengisyaratkan kepada kita, ya, ikut sertakan Yesus dalam hidupmu. Ikut sertakan Yesus dalam keluargamu. Ikut sertakan Yesus dalam bisnismu. Ikut sertakan Yesus dalam segala apa yang engkau cita-citakan. Dan engkau akan berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, hadirnya Yesus di perahu kehidupan merubah suasana kematian menjadi suasana kebangkitan. Merubah suasana yang kosong itu jala menjadi penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Dan pada hari ini, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi kematian, kebangkitan Yesus, semuanya mengandung arti kebaikan bagi kita. Semuanya membangkitkan kita untuk kita tetap terus melangkah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang harus kita kerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga bersama dengan Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan satu ayat yang sangat favorit bagi kita. Oke? Iya, kita buka 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Halo,
Iya, itulah firman Tuhan yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar, apalagi nggak pernah timbul di dalam hati. Tapi tiba-tiba justru itu disediakan bagi kita. Bukan bagi siapa saja, dikatakan bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi artinya, kata Yesus, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti menuruti segala perintah-perintahku. Perintahnya itu sebetulnya bukan perintah, tapi itu mau mengajarkan kita jalan kepada sukacita, jalan kepada keberhasilan, jalan kepada mujizat, jalan kepada kemuliaan. Dan dikatakan kita yang mengasihi, Tuhan sediakan segala sesuatunya, bahkan yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Artinya gak dinyana-nyana, tahu ya, wih kaget gitu ya, terkagum-kagum. Itulah Allah kita, Allah yang mengasihi, Allah yang sudah bangkit bagi kita. Tetaplah semangat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita katakan seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Yesus, Yesus. Yang rindu sungaimu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkannya. Juga saudara-saudara yang di rumah bisa bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Kau mempersiapkan diri. Apabila tidak ada roti, kau bisa ada biskuit pun boleh. Atau mungkin anggur. Kalau ada teh atau sirup. Yang penting kita mengerti. Kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Dia korbankan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya korban Kristus sudah lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala kesalahan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita reborn, kita kembali hidup dalam jalan Allah. Dari jalan yang salah kita kembali. Dan korban Kristus lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kita. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kalau nanti kita makan tubuh dan darah Kristus, kita rasakan kembali bahwa Allah terus menjagai kita, bahwa Allah terus melakukan kebaikan-kebaikannya buat kita. Dan hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di hadapan kita adalah roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kita, ketika kita makan roti dan kita percaya, kita tidak mensakralkannya seperti jadi jimat begitu, tidak. Namun ketika engkau makan dengan percaya, ketika engkau sakit, dan dengan iman kau katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka terjadilah dan Tuhan menjamah engkau. Demikian juga kalau kita nanti makan anggur yang merupakan lambang tubuh, lambang darah Kristus, dan kita imani bahwa Kristus mati buat aku, Kristus mati buat segala pengampunan dosa-dosaku, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Kristus melakukannya bagiku. Jadi ketika kau minum darah Kristus, engkau imani itu, engkau katakan di dalam nama Yesus Kristus, maka darah ini menghapuskan setiap kesalahanku, dan aku akan menjadi manusia baru, hidup dalam jalannya Allah, hidup dalam kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kepada kami. Semua itu menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati untuk sakit penyakit dan kesalahan kami. Sehingga kami dimeteraikan oleh darah-Mu untuk tercatat nama kami di surga. Untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus memandang Engkau. Berikan kami kekuatan untuk terus beriman dan terus berjalan. Sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu yang kuat bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dan jadilah sembuh. Demikian juga anggur ini. Sehingga setiap siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu, darah-Mu tercurah buat sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah juga buat dosa-dosa kami. Dan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah Semua tak berubah.
untuk berdiri bersama-sama. Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan dia jamah hidup kita. Dia jamah setiap hidupku, Dan beri damai di hatiku. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dapat semua? Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama, ya, jangan terburu-buru. Kau persiapkan, kau imani, kau hayati. Yang kau tahu ini adalah sakramen kudus Alkitabiah yang Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk kita melakukannya. Kita angkat pujian ini, kita katakan, dia jamah hidup kita. Dia jamah kita. Dia jamah kita semua hari ini. Dan kita jadi baru. Dia jawab semuanya dengan iman. Iya Tuhan, Setiap hidupku, Engkau menjamah hidupku, hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah, Engkau jamah kami. setiap hidupku. Engkau yang paling tahu. Engkau yang mengerti keberadaan kami. Yes. Kuria sindra malam-malam. Di dalam nama Yesus. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Imani, hari ini dia jamah engkau. Dia perbarui perjanjian itu. Hari ini dia sembuhkan engkau. Hari ini dia jadikan engkau jadi baru. Kau pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus.
sebagai ucapan syukur. Kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya, perlindungan-Nya, berkat-Nya, kasih karunia-Nya yang hari ini kita terima. Angkat hati, sembah, sembah. Hari ini Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Hari ini Dia akan genapi engkau. Jadilah kuat. Nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan kau seperti piatu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Jamah Roh Kudus. Berikan kasih-Mu yang baru. Anugerah-Mu. Kasih setia-Mu. Amin sembah. Amin sembah. Dalam nama Yesus. Kau ada di sini. Kau ada di sini. Jangan ada yang kau lewati. Jangan ada yang kau lewati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Jadilah sembuh. Karena Allah mengasihimu. Jadilah setia. Amin sembah. Kurias yang di bawah sama seluruh pelayan-pelayanmu, seluruh umatmu yang jauh di sana. Yes, yes. Tuhan mendengar kau. Dia melihat air matamu. Dia tahu masalahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Kami sembah. Kami sembah. Hati kami tersungkur. Kami tersungkur di hadapan hadirat. Kami tersungkur. Kasih-Mu ajaib, ajaib, ajaib. Dalam nama Yesus. Yes. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan lepaskan aku. Sebab aku hidup karena Engkau. Karena Engkau punya rencana. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dia jamah Engkau. Dia jamah kita. Dia jamah. Dia jamah. Dengan kuasa, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan berkat, dengan kesembuhan. Dia jamah, Dia jamah. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada di sini. Kau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Hari ini adalah hari yang paling indah. Hari di mana Engkau menjamah kami. Hari ini adalah hari yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau, Allah yang memelihara kami. Dia jamah hidup kami. Kita angkat pujian ini, kita katakan Dia menjamah aku. Dia jamah segala hidupku. Terima kasih Tuhan.
Engkau menjamah setiap kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita katakan kembali, Dia jamah hidup kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak susah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur dari setiap hati yang hari ini mendapat jamahan-Mu secara khusus. Dan kami tidak sendiri lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan serta berkat-Mu, itulah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Terima berkat perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.